darah domba, kenapa harus memakai darah Tuhan, Pak? Simpel, kita persimpel Pak. Iya, karena anak domba itu tidak menghapus Kata siapa? dosa dunia. Kata firman itu, Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kalau memakai darah domba, jadi gini Pak. Jadi dosa itu bisa dihapus dengan cara pertobatan perorangan. Pertobatan perorangan, misalkan saya punya dosa nih, saya berdosa karena telah menolak cewek cantik gitu kan. Nah, berdosa kan itu, saya bertobat sendiri Pak. Saya minta ampunan sendiri. Saya sering Pak menolak cewek cantik, saya sering Pak. Kan saya ganteng Pak. Sering. Nah, saya bertobat Pak, bertobat sendiri. Nah, kalau dosa kan itu ada disebutnya kurban, idul kurban. Nah, itu untuk menyucikan diri kita dari dosa Pak gitu. Gak perlu saya menyuruh, "Hei Han, turun dong, tebus dosa gua." Gak perlu Pak kayak gitu. Kita nggak bisa mendikte Tuhan Pak. Nah, konsep-konsep seperti ini, bentar Pak, sedikit lagi. Konsep seperti ini sering dilakukan oleh orang-orang pagan Yunani Pak. Orang-orang pagan Yunani yang sering melakukan konsep seperti ini. Nah, sedangkan Islam sama Yahudi sepakat penebusan dosa atau penghapusan atau penyucian diri melalui hewan kurban seperti lembu, kambing, domba, sapi gitu kan. Sama Islam juga seperti itu. Nah, ini di Bapak justru saya pening kepala saya Pak. Kenapa harus Tuhan yang jadi korban Pak? Itu Pak. Iya. Karena misi Tuhan itu kan kenapa Tuhan harus menjadi manusia dan harus menjadi korban penebusan itu dengan misi untuk penebusan seluruh umat tanpa terkecuali sebenarnya. Kang Baal monitor, Kang Baal. Kan manusia nih hubungannya sudah rusak. Kang Baal monitor, Kang Baal, Bang Kores. Dilanjut dulu dong. Monitor. Ya, lanjut. Bang Kores. Res. Oh, sare. Kang Baal aja dulu. Jadi gini, memang betul ketika Yesus dibaptis ini dibaptis dari dosa, gitu kan? Jadi Yesus memulai pengajarannya itu setelah dibaptis, kan begitu. Nah, makanya di Bible itu tidak pernah diceritakan. Di Bible ini kan hanya diceritakan Yesus lahir dan Yesus terangkat, kan begitu. Jadi tidak pernah diceritakan bagaimana perjalanan Yesus masa produktifnya itu usia 13 sampai 30 tahun ini nggak pernah diceritakan. Dari sana makanya pada saat itu kurang lebih usia 30 baru dia dibaptis. Nah, perjalanan hidup Yesus 13 sampai 30 tahun pasti kita tahu di sana dia sebagai manusia tentu banyak melakukan dosa-dosa. Ya cuma tidak diceritakan karena Bible tidak ditulis. Saya juga curiga kenapa usia demikian tidak dicatat di dalam Bible kan begitu. Nah, jadi makanya itulah Yesus dibaptis oleh Yohanes. Begitu loh Bang. Jadi dia adalah dibaptis karena dosa-dosanya. Silahkan Bang. Enggak, begini. Yesus itu tidak pernah berdosa. Dia tidak pernah berdosa, tetapi dia melakukan penggenapan yang dinubuatkan. Bahwa Yohanes Pembaptis adalah pembuka jalan. Dan Yesus yang harus melalui itu sebagai teladan. Begitu. Karena Yesus itu ketika dia sebenarnya pada saat dibaptis, Yohanes saja sudah menolak untuk membaptis karena Yohanes menyatakan bahwa untuk membuka tali kasut pun sebenarnya dia tidak layak, tetapi Tuhan Yesus dengan sendirinya memiliki keinginan untuk dibaptis karena penggenapan atas nubuatan yang telah dinubuatkan oleh para nabi. Oke, kita bahas ya, kita baptis. Jadi teman-teman,
Teman-teman Kristen ini kadang-kadang tidak paham gitu, tidak memahami apa itu pembaptisan, gitu kan? Pembaptisan ini adalah pertobatan. Nah, ketika Yesus dibaptis, dibilang itu bukan pertobatan, padahal jelas di sana adalah pertobatan. Apa yang dimaksud di penggenapan yang ketika Yesus berdiskusi dengan dialog dengan Yohanes Pembaptis, dia diskusi dialog. Nah, Yohanes itu menyampaikan, aku tidak pantas membaptismu, artinya begitu. Dia saling menghargai lah, karena kita tahu bahwa Yohanes ini adalah orang mulia juga, orang yang kudus juga kan. Nah, Yesus juga orang yang kudus. Yohanes tahu dia bersaudara, kan dia bersaudara dari Elizabeth dan dengan Bunda Maria, kan begitu. Orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, dua-duanya dipenuhi Roh Kudus, kan gitu. Karena mereka ini sifatnya itu rendah hati, dia saling begitu cara menyampaikannya. Tetapi apa kata Yesus? Hendaklah kamu yang membaptis, karena untuk menggenapi. Demikianlah firman Tuhan, kan begitu. Jadi yang dimaksud oleh Yesus itu adalah firman Tuhan. Apa itu firman Tuhan? Yaitu Yohanes harus membaptis untuk pertobatan dari dosa. Itu yang harus digenapi, makanya Yesus tahu. Nah, kita pakai data sini sebentar ya, pakai data. Jadi di sini sebentar pakai data. Di sini kita pakai data ya. Jadi pembaptisan Yohanes itu berlaku umum untuk siapapun, tidak kecuali Yesus. Yesus tahu itu, makanya Yesus itu datang kepada Yohanes untuk minta dibaptis. Ini datanya ya, sebentar. Jadi memang tidak enak, tapi memang ini kita harus terima di sini. Matius 3 ayat 1 nomor 2. Lihat. Mulai dari pertama ya, kita tidak boleh comot-comot ayat. Perikopnya Yohanes Pembaptis. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, apa yang diberitakan? Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Jadi yang diberitakan oleh Yohanes Pembaptis adalah pertobatan. Gampang kok dibilang. Nah, pertobatan dari apa? Oke, pertobatan dari mana? Sabar dulu, kita fokus dulu. Ini pembaptisan poinnya dulu, Bang. Nanti kita diskusi ya, yang lainnya. Nah, kemudian apa itu baptisan Yohanes? Ini kita harus paham dulu. Baptisan Yohanes, kita harus tahu dulu apa makna pembaptisan Yohanes. Nah, di sini dijelaskan juga, Markus pun menceritakan bahwa di Markus 1 nomor 4 ini, Markus menceritakan, ya, Markus tadi kan Matius. Markus pun menceritakan, demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menceritakan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Tuhan akan mengampuni dosamu. Jadi poinnya sama. Di sini bertobat dari dosa. Karena apa? Tuhan akan mengampuni dosa. Nah, kita lanjut lagi ke yang lain. Kita lihat. Nah, di Markus 1:9 berikutnya, pada waktu itu, tadi Markus 4 ya, 1:4 ya, sekarang di ayat 9-nya. Pada waktu itu datanglah Yesus. Nah, mendengar seruan itu, dia datang Yesus. Maka pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea. Ia dibaptis di sungai Yordan. Gampang kok dia bilang. Untuk apa dia dibaptis? Untuk apa dibaptis? Karena dia mendengar seruan tadi di ayat 4. Bertobat dari dosamu. Jadi baptisan Yohanes itu adalah baptisan pertobatan dari dosa. Makanya datanglah Yesus dari Galilea. Lalu dikatakan, lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Jadi mereka semua di sana pembaptisan massal ya, termasuk Yesus. Lalu sambil mengaku dosanya, lihat, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Gampang sekali. Jadi baptisan Yohanes itu adalah pembaptisan pertobatan dari dosa. Ini adalah penggenapan. Di mana firman Tuhannya nanti kita baca selanjutnya. Silakan. Coba begini. Jadi tadi misalnya yang disampaikan oleh Pak Anak Baik ini terkait dengan mungkin apa malu hati atau apa, enggak seperti itu, karena sebenarnya ini sebuah penggenapan
yang dinubuatkan bahwa Yohanes Pembaptis sebagai pembuka jalan. Pembuka jalan, di mana sebenarnya dalam kejadian ini, dalam kejadian terkait dengan baptisan Yesus dibaptis itu, di situ memang ada sebuah rencana Tuhan yang sangat luar biasa ya, karena sebenarnya Tuhan mau mendeklarasikan kepada manusia bahwa Yesus itu sesungguhnya adalah anaknya yang sangat dikasihi. Karena pada saat baptisan terjadi itu, kita tahu bersama bahwa ada Roh Kudus dalam bentuk merpati itu hinggap kepada Yesus. Kemudian ada suara dari sorga yang berkata, inilah anakku yang kukasihi. Artinya dalam konteks ini yang saya pahami, bahwa Yesus sebenarnya dideklarasikan bahwa dia sesungguhnya anak Allah yang hidup. Yang saya pahami begitu, Pak. Jadi untuk baptisan itu sebenarnya itu sebuah penggenapan yang dinubuatkan untuk Yohanes Pembaptis sebagai pembuka jalan untuk Tuhan Yesus memulai pelayanan. Oke, lanjut ya. Jadi gini teman-teman. Jadi poinnya kita harus paham dulu itu pembaptisan itu apa. Jadi pembaptisan Yohanes itu pembaptisan pertobatan dari dosa. Makanya ketika itu Yesus itu pun datang. Ya kan? Di sini Yesus datang untuk dibaptis oleh Yohanes. Karena apa? Ini adalah untuk harus digenapi. Harus digenapi, Yesus harus dibaptis. Karena penggenapan pembaptisan Yohanes ini adalah pembaptisan pertobatan dari dosa. Itu harus digenapi. Ini firman Tuhan sampai kepada Yohanes bahwa kamu Yohanes harus membaptis orang Galilea, orang Israel sana. Dia bilang kan begitu firmannya. Nah, ini harus dipenuhi oleh Yohanes, ini harus dilakukan oleh Yohanes, dan makanya orang-orang Galilea termasuk Yesus ini datang untuk memenuhi, menggenapi firman Tuhan. Nah, di sini katakan begini. Makanya saya bilang di sini di Markus 1 ayat 9, pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, ia dibaptis di Sungai Yordan. Kemudian di ayat berikutnya, lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Ini mengaku perdosaan. Nah, kemudian kita baca apa kata Lukas. Lukas berbicara di sini. Di Lukas ini tadi kan Matius, Lukas, Yohanes gini. Kita bicara Lukas. Lukas 3:21. Ketika seluruh orang banyak itu, ada Yesus di sana, tentunya kan? Mereka, dia bilang tadi kan mereka. Sambil mengakui dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes. Mereka, kata banyak, jamak. Lalu di sini di Lukas menceritakan, ketika seluruh orang banyak. Tadi mereka itu telah membaptis, dan ketika Yesus juga ada Yesus di sana juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit. Jadi Yesus dibaptis. Poinnya di sini bahwa Yesus masuk dalam kelompok yang banyak itu juga dibaptis oleh Yohanes. Apa pembaptisan Yohanes tadi itu? Ialah firman Tuhan, yaitu harus bertobat dari dosa. Di mana firman Tuhan yang harus digenapi yang menurut Yesus? Di sini di Lukas 3 ayat 26 berikutnya. Pada waktu Hanas Kayapas menjadi imam besar, datanglah firman Tuhan kepada Yohanes. Ini firman Tuhan ini yang harus digenapi. Apa katanya? Firman Tuhan kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan apa? Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Tuhan akan mengampuni dosamu. Inilah yang harus digenapi, harus dipenuhi, harus dilakukan oleh Yohanes dan harus dipenuhi oleh orang-orang yang harus dibaptis, yaitu pertobatan dari dosa. Ini firman Tuhan. Makanya Yesus tidak sungkan-sungkan karena tahu ini adalah perintah Bapaknya yang datang kepada Yohanes bahwa semua harus dibaptis untuk bertobat dari dosa. Makanya Yesus datang. Walaupun di sana ada dialog antara dialog dengan Yohanes dengan Yesus, Yesus tahu ini firman Tuhan kepada Yohanes dan itu harus digenapi, harus dilakukan oleh Yohanes, dan Yesus termasuk orang yang harus dibaptis. Itu yang dimaksud di penggenapan. Nah, di sini dikatakan
Paulus itu membenarkan. Paulus membenarkan bahwa Yesus ini dibaptis dengan pertobatan dari dosa. Di mana? Di Kisah Para Rasul 19:35. Lalu kata Paulus, ini Paulus mengatakan, betul bahwa Yesus ini adalah dibaptis oleh Yohanes. Yohanes apa? Yaitu dari pertobatan dari dosa. Ini tidak perlu dibantah, ini data gampang kok. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Nah, apakah Yesus dibaptis dengan baptisan Yohanes? Ya, tadi sudah kita sampaikan di ayat tadi. Nah, lalu apa baptisan Yohanes? Tadi udah jelas, itu pertobatan dari dosa. Lalu apa kata Paulus tentang baptisan Yohanes? Di ayat berikutnya, kata Paulus, baptisan Yohanes adalah baptisan orang yang bertobat. Gampang kok. Jadi demikian ya teman-teman. Jadi baptisan Yohanes ini adalah baptisan pertobatan dari dosa. Itu adalah firman Tuhan datang kepada Yohanes. Semua Galilea harus dibaptis termasuk Yesus. Yesus makanya aku tidak bisa membaptis karena itu adalah firman Tuhan yang harus digenapi. Engkau yang mendapat firman, engkau yang harus diutus, engkau yang diperintahkan. Bahasanya kan begitu. Gampang kok. Begitu. Terima kasih ya. Lanjut. Ya, Guru Nda. Begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru Pada Nda. saat- Bang Noce. Waalaikumsalam Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran nggak? Iya. Kedengaran Guru Nda? Kedengaran dong. Iya, Masya Allah. Lanjut. Nyimak dulu, nyimak. Menarik ini. Lanjut. Ya, lanjut Pak Gondrong. Pak Penginjil. Assalamualaikum. Iya. Iya, Kanda. Iya. Lanjut. Anak baik. Jadi begini, pada saat Yesus datang untuk dibaptis itu, sebenarnya Yohanes sangat mengenal betul bahwa sebenarnya dia tidak layak untuk membaptis Yesus, bukan persoalan karena dia tidak enak begitu. Tapi Yohanes sangat tahu persis bahwa siapa Yesus sebenarnya, dan menurut Yohanes dia tidak layak untuk membaptis Yesus. Bahkan Yohanes sendiri berkata bahwa membuka tali kasut pun sebenarnya dia tidak layak. Ini menunjukkan bahwa Yesus tidak berdosa. Dia suci. Sebenarnya yang saya pahami begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Dito Kan dan yang lain. Jadi gini, Iya. jadi kita tidak boleh lari dari konteks dan apa penjelasan sana. Jadi baptisan itu adalah baptisan berdosa, orang bertobatan dari dosa. Itu firman Tuhan loh ya. Ingat, itu firman Tuhan kepada Yohanes bahwa Yohanes harus kau baptis semua termasuk Yesus. Maka Yesus paham. Nah, dia sebagai manusia dia sadar tentunya dia punya dosa dong, apalagi dia keturunan anak Abraham, anak Daud. Ini kan dia punya silsilah. Kalau bilang dia punya dosa waris dan lain, pastilah. Makanya seperti itu. Ya seperti itu. Nah, kita lihat Islam tidak boleh menafsir, tidak boleh menjelaskan tentang tadi di sini di Matius 3 nomor 13 ini ya. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk apa? Dibaptis. Baptisan Yohanes adalah pertobatan dari dosa. Gampang kok itu sebenarnya. Nanti kita bicara tentang dosa aja lah. Ini bicara poinnya adalah apa baptisan Yohanes. Nah, di sini dijelaskan, di bawah dijelaskan bahwa Yesus menempatkan dirinya setara dengan orang berdosa. Memang dibaptis karena dia setara dengan orang yang berdosa. Nanti kita bicara apa sih dosa Yesus, nanti kita bahas lagi ya, gampang itu ya. Tapi yang dijelas poinnya adalah baptisan Yohanes adalah baptisan pertobatan dari dosa. Ini penjelasannya nih ya. Matius 3:13 di sini Yesus dibaptis oleh Yohanes karena alasan berikut, yaitu menempatkan dirinya setara sama dengan orang yang berdosa. Gitu aja. Mungkin dilanjut oleh Bang Dito atau yang lain, Bang Kores. Yang lain silahkan. Saya terlalu pintar, cerdas, baik sana, baik sini, bijaksana, bijak sini. Jadi begitu ya. Luar biasa. Lanjut. Oh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada Bang Juma, aku langsung turun aja. Nggak enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Juma.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Lanjut Bang, lanjut. Saya menikmati diskusinya sambil minum kopi. Lanjut. Anak-anak kita ini memang harus kita cerdaskan. Saudara-saudara Kristen ini memang harus kita luruskan. Kasihan mereka kalau terus tersesat kayak begini. Lanjut Bang. Ini penginjil guru nak, Pak Gondrong ini. Penginjil dari gereja ini. Oh, kita harus baptis dia berarti. Iya, disalib, bukan dibaptis. Ya pokoknya Pak Hos sama Bang Suma dibaptis nantinya. Sama si anak baik. Dibaptis dari dosa. Iya. Boleh saya masuk sedikit, boleh ya teman-teman sekalian? Lanjut. Oke, siap. Iya, Bang. saya sudah 18 tahun ya. 18 tahun saya belajar Bible. Namun yang saya temukan, seibarat saya melihat penjual obat ya di pasar-pasar yang akrobatik. Tapi tidak pernah saya temukan inti. Karena Kristen ini kan menjual sebuah konsep keyakinan yang akarnya justru tidak berakar kepada Yahudi, tetapi berakar kepada Romawi. Namun untuk melancarkan aksi jualan obat, maka mereka menutupi segala hal yang asasnya berasal dari Roma, itu diganti dengan instrumen-instrumen pelengkap dari ajaran Yahudi. Seperti misalnya kalau kita tanya siapa Tuhanmu, dia bawa bapak di sini adalah Elohim atau Yod-Heh-Vav-He. Padahal tak ada hubungannya dengan Kristen dengan Yahudi, itu tidak ada hubungannya. Itu adalah dua mata rantai yang lahir sendiri-sendiri dari rahim yang berbeda. Berbeda dengan agama Yahudi, agama Nasrani dan juga Islam itu berasal dari kandungan yang satu, yang sama. Tapi kalau Kristen ini berbeda dia hanya numpang tenar dengan menggunakan terjemahan dari kitab Yahudi. Tanpa kitab Yahudi, Kristen ini tenggelam. Sedangkan ada bantuan kitab Yahudi, Kristen ini tenggelam jauh, ditinggalkan oleh generasi selanjutnya dan selanjutnya dan selanjutnya. Akhirnya nanti Kristen ini kosong, yang ada hanya gedung-gedung gereja puing-puing. Dan Anda harus tahu, teman-teman sekalian, di barat sana, sumber Kristen itu lahir, itu sudah ramai ditinggalkan. Anak-anak muda di sana sudah tidak ingin lagi dibodoh-bodohi dengan konsep yang simsalabim. Sedangkan di Indonesia ini baru menjamur. Kenapa? Karena orang Kristen ini, saudara-saudara kita ini berpikir orang Islam Indonesia ini awam tentang kekristenan. Jadi masih bisa menjual makhluk kuburan untuk menjadi Tuhan bagi orang-orang awam di kalangan Islam. Tapi sekarang umat Islam juga begitu lahirnya Apologet Islam Indonesia. Teman-teman, saya sendiri perkenalkan, saya ketua pembina. Alhamdulillah umat Islam Indonesia itu sudah bisa membedakan mana Tuhan dan mana makhluk yang keluar dari kubur. Jadi yang disembah oleh saudara-saudara kita Kristen ini adalah makhluk kuburan. Makhluk yang pernah tinggal di kuburan 3 hari, 3 malam. Lalu kemudian disuplai tenaga dari alam gaib. Sehingga dia dilantik kemudian menjadi Tuhan bagi angkatan jahat. Ini ucapan Yesus yang terekam oleh wartawan yang ada dalam Bible. Jadi kalau ada penginjil, ya sebenarnya bukan penginjil ya, karena Injil itu kan dari Al-Quran, Nabi Isa alaihissalam. Mereka ini adalah pewarta surat kabar yang ditulis oleh wartawan lepas yang Yesus sendiri tidak kenal. Kalau ada pewarta atau wartawan yang dihasilkan dari agama yang dibawa oleh penjajah ke Nusantara ini, ingin berdiskusi, maka kita cari akarnya dulu. Apa hubungannya Yesus anak Maria dengan Kristen ini? Penyembah makhluk kuburan ini. Apa hubungannya? Ini yang harus menjadi tolak ukur. Karena kalau kita biarkan jualan obat, apapun bisa dia jual. Sandal jepit pun bisa mereka katakan ini adalah Tuhan yang menjelma menjadi sandal. Tapi kalau kita takar dari akarnya, apa hubungannya Yesus, manusia, anak Maria, Nabi, Rasul untuk Bani Israel dengan makhluk kuburan yang mereka sembah, yang mereka gelari dengan gelar Kristus ini? Ada nggak hubungannya? Di mana titik temunya? Antara Yesus anak Maria dan makhluk kuburan yang keluar dari kubur lantas meminta kepada manusia barat untuk menuhankan dirinya. Titik di mana? Karena kalau Yesus selama 33 tahun, ending ajarannya hanya Rasul. Dia hanya Rasul Tuhan.
Tiba-tiba ada makhluk kuburan datang kepada nabi-nabinya, mengajak nabi-nabinya ini untuk memproklamirkan agar dirinya ditembak. Nah, mungkin saudara pewarta ini, si Mace Bandari, dengan hormat kita minta penjelasan apa hubungannya Yesus, ya, anak Maria, makhluk yang keluar dari perut ibunya, dengan makhluk yang keluar dari perut bumi, dari kuburan ini. Hubungannya di mana? Titik temunya di mana? Apakah dari konsep ketuhanannya kah? Konsep kemanusiaannya kah? Konsep apanya yang bisa ditemukan bahwa Yesus yang keluar dari perut manusia dan Yesus yang keluar dari perut bumi ini adalah dua pribadi yang adalah satu pribadi, atau bagaimana bahasanya ya? Satu pribadi yang adalah dua pribadi atau gimana? Silakan dong. Silakan. Oke, baik Bang, terima kasih, puji Tuhan. Dengan framing dari Bang Suma ini adalah sebuah penggenapan nubuatannya bahwa pada akhirnya para pengejek akan bermunculan. Iya. Oke, terima kasih. Saya mau menjelaskan. Iya. Sesuai dengan yang tadi itu di dalam 1 Yudas 18 ya. Ya, terkait hubungan antara Kristen dengan Yesus, memang tidak ada hubungan secara garis keturunan. Karena memang kalau kita belajar dari keturunan Abraham, betul bahwa bangsa Arab adalah bagian dari keturunan Ismail, kemudian bangsa Yahudi adalah keturunan dari Ishak. Dan memang tidak ada hubungannya dengan orang Kristen yang ada di luar dari suku Yahudi ini. Baik, tetapi kenapa kami menjadi bagian dari Kristus Yesus dan kami satu di dalam Dia? Karena dalam amanat agung yang Tuhan Yesus berikan kepada murid-muridnya bahwa pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuajarkan kepadamu. Dan ketahuilah bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Jadi itu kami, sekalipun kami bukanlah dari garis keturunan nenek moyang Abraham, tetapi kami diakui oleh Yesus ketika kami dibaptis dan kami menjadi warga kerajaan Allah. Itu yang kami imani dan kami percaya. Kalau memang silsilah, memang kami tidak masuk, khususnya di luar dari Yahudi atau keturunan Abraham. Terima kasih Bang Suma. Oke, baik. Jadi saya tanggapi ya. Saya bukan pengejek, justru saya adalah penyelamat. Saya katakan diri saya penyelamat karena orang Kristen selama ini nggak paham. Bahkan saudara yang katanya pewarta pun masih belum paham. Pertanyaan saya itu, apa hubungannya Yesus yang keluar dari perut manusia dengan Yesus yang keluar dari perut bumi? Pertanyaan saya itu di situ. Jelas itu. Kalau mengenai Kristen kami udah paham. Kristen ini adalah penumpang gelap yang sudah dinubuatkan oleh Yesus di dalam surat yang diwartakan oleh pewarta Matius. Di dalam data bab 24 nomor 3, nomor 4, nomor 5 akan muncul korban dari penyesat yang banyak. Namanya adalah Kristen. Di mana Kristen itu sendiri, orang Kristen sendiri yang mengaku bahwa Kristen adalah pengikut Kristus. Nah, penyesat yang muncul setelah anak Maria itu terangkat ke langit bergelar Kristus. Berarti Kristus yang dimaksud akan menyesatkan banyak orang itu adalah Kristus yang makhluk kuburan, yang kemudian pengikutnya banyak disebut Kristen. Tapi bukan itu yang sedang kita bahas. Saya hanya ingin mencari titik temunya. Saya 18 tahun Bang mengkaji surat-surat pewarta yang muncul di Indonesia yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang sekarang agak lebih mirip terjemahan Al-Quran daripada terjemahan Bible asli. Lebih banyak istilah-istilah Al-Quran di dalamnya daripada istilah-istilah Yunani, yang mana Bible Anda itu asalnya dari Yunani itu. Tapi malah justru ke Arab-Araban sekarang, hanya untuk mempraktikkan ajaran Yesus untuk licik seperti ular. Jadi gini,
Al-Quran saya mengatakan, Inna ja'alna syayatin awliya'a lilladina la yu'minun. Allah pencipta langit dan bumi menjadikan iblis sebagai sembahan, sebagai pemimpin, sebagai kurios, sebagai tuan bagi orang-orang yang tidak beriman. Seperti yang diterangkan oleh Petrus di dalam catatan pewarta Lukas, dalam dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Bahwa orang yang keluar dari kubur tadinya ini, itu dijadikan sebagai Tuhan bagi angkatan jahat. Jadi orang yang dibunuh, orang yang dikutuk Tuhannya Yahudi, yang masuk ke dalam kuburan, lalu keluar mengaku diberi kuasa, itu jelas sekali dilantik menjadi Tuhan bagi angkatan jahat. Jadi yang menerima Kristus yang keluar dari kubur ini sebagai Tuhan, itu adalah angkatan jahat semuanya. Itu kata khotbah Petrus. Dan itu juga ucapan Yesus, bahwa ada angkatan jahat yang nanti menjadi pengikut Kristus palsu. Dia adalah orang-orang di luar Yahudi. Tetapi berat kalau itu yang kita ingin kaji. Saya ingin akarnya dulu. Di mana akarnya itu? Akarnya adalah terkait dengan Yesus yang anak Maria, dengan Yesus yang keluar dari kuburan ini. Karena ini adalah dua Kristus yang berbeda. Kristus anak Maria mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat. Sedangkan yang disebut domba itu adalah Bani Yakub. Kristen bukan domba, tapi serigala yang nyamar-nyamar domba. Supaya dianggap domba, ya mereka menggunakan kitabnya Yahudi lagi-lagi. Yang disebut domba itu cuma Bani Yakub saja. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku domba, itu penyamar itu. Itu jelas itu. Masih perlu banyak belajar. Nah, kemudian Kristus yang keluar dari kubur ini mengatakan kepadaku telah diberi kuasa. Pertanyaannya, siapa yang memberinya kuasa? Sejak kapan Elohim Tuhannya Yahudi memberikan kuasa kepada Yesus? Tidak pernah. Tidak ada dalil di pengajaran Yesus, Bapa yang ada di langit telah memberikan kuasa kepada, itu nggak ada. Tidak ada kuasa diberikan kepada Yesus selama beliau penginjilan di tengah-tengah Bani Israel. Itu nggak ada. Nah, nanti kuasa itu diakui telah diberikan kepada si oknum setelah oknum itu keluar dari kubur. Nah, orang yang keluar dari kubur ini adalah makhluk yang dikutuk oleh Tuhannya Yahudi. Sedangkan Yesus anak Maria adalah makhluk yang dikasihi, yang diberkahi oleh Tuhannya Yahudi. Beda. Dua Kristus yang berbeda. Satu Kristus yang diberkahi, satu Kristus yang dikutuk. Nah, Kristen ini dari mana asalnya? Kristen ini dari Kristus yang dikutuk tersebut. Supaya nggak terlalu malu, silakan saudara sebagai pewarta tunjukkan di mana kesinambungannya antara Kristus yang adalah anak Maria yang tidak memiliki kuasa selain daripada yang diberikan oleh Bapaknya dengan Kristus yang sudah memiliki kuasa. Ini hubungannya di mana? Apakah antara Kristus anak Maria dengan Kristus yang keluar dari kubur ini pernah ketemu? Pernah serah terima jabatan? Atau gimana ceritanya? Karena ini adalah dua manusia, dua makhluk yang berbeda. Yesus tidak bisa dipengaruhi oleh iblis. Iblis telah mau memberikan, Yesus, aku berikan kuasa langit dan bumi, surga dan di bumi, jika engkau menyembahku. Yesus menolak. Yesus tidak menerima kuasa itu. Ada yang manusia dikutuk oleh Elohim, dikubur kemudian menerima kuasa itu. Nah, mungkin saudara bisa menjelaskan kepada kami, atau jangan-jangan Anda juga nggak paham. Yesus yang tidak menerima kuasa dari alam gaib, alam roh, alam gelap, dan Kristus yang menerima kuasa dari alam gelap, itu adalah Kristus yang berbeda. Silakan. Oke, baik. Teman. Iya. Jadi Yesus yang lahir lewat kandungan Maria dan Yesus yang mati dan bangkit dari antara orang mati itu sama. Sesuai dengan kesaksian Alkitab. Jadi ketika Yesus disalib, sekalipun dalam ajaran-ajaran yang lain tidak mengakui bahwa Yesus itu diserupakan, tetapi kami dalam iman Kristen percaya bahwa Yesus yang disalib dan mati, kemudian bangkit pada hari yang ketiga.
Dan ini bukan dua oknum dalam iman Kristen. Ini adalah satu oknum yang sama yang menggenapi semua nubuatan-nubuatan yang telah dinubuatkan dalam kitab-kitab sebelumnya. Begitu. Itu yang saya tahu. Tapi kalau memang ada tuduhan bahwa Yesus yang lahir lewat Maria dan Yesus yang bangkit dari antara orang mati kemudian ini adalah oknum yang berbeda, saya tidak mengakui bahwa dalam iman Kristen kami bahwa yang lahir, mati dan bangkit kemudian terangkat ke sorga itu adalah Yesus. Oknum yang sama. Iya, terima kasih. Nah, inilah yang saya katakan bahwa seorang pewarta pun dari gereja itu nggak paham, nggak ngerti. Kenapa demikian? Karena misi datangnya kemudian penyesat ini memang untuk menyesatkan. Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Berarti penyesat itu datang dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Berarti penyesat itu mengaku Yesus Kristus. Itu dalil. Itu dalil. Kata Yesusnya itu, ucapan Yesusnya itu, waspadalah agar kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Berarti korban dari penyesat yang memakai nama Yesus Kristus itu disebut Kristen. Ini nasihat Yesus kepada Yahudi. Sedangkan Kristen adalah non-Yahudi. Berarti penyesat berhasil kemudian menggiring non-Yahudi untuk menyembah dirinya. Sedangkan Yesus bahu-membahu dengan murid-muridnya dengan mempersenjatai dirinya dengan Taurat dan juga Injil yang diterima dari Tuhannya Yahudi untuk mengajak Bani Israel menyembah hanya kepada Elohim atau Yod-Heh-Vav-Heh atau mereka yang sebut Adonai Hasem. Nah, sedikit saya ingin menerangkan supaya saudara pewarta juga ini banyak masukan ilmu ya. Ketika Yesus melakukan praktek mujizat untuk membuktikan dirinya adalah utusan pencipta, dia adalah Mesias, untuk membuktikan kepada penyangkal dirinya yang kufur terhadap kerasulannya, Yesus membangkitkan orang mati. Yesus membuat air jadi anggur. Yesus membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, angin badai menjadi tenang, bahkan air menjadi anggur. Yesus buktikan itu semua bagi kaumnya Bani Israel. Tapi apa ending? Apa ending yang kemudian diterima oleh Yesus dari pembuktian kalau dirinya ini adalah rasul? Endingnya kaumnya, umatnya justru menganggapnya sebagai penyesat. Justru umatnya menganggapnya sebagai tukang sihir. Justru pengikut umatnya menganggapnya sebagai orang yang menyesatkan dan membahayakan bangsa mereka. Nah, bagaimana dengan Kristen? Padahal kalau kita lihat nih, Bani Israel bertemu, Bani Israel melihat, Bani Israel berbincang, mereka berinteraksi, makan tidur bersama, ibadah di tempat yang sama, hidup di tempat yang sama, kemudian berada pada zaman yang sama. Tapi endingnya, dia hanya menganggap Yesus itu penyesat. Padahal mereka melihat mukjizat nyata. Contoh, di Yohanes 11, nomor 45 sampai nomor 57. Banyak orang Yahudi ahli Taurat yang kemudian melihat, termasuk orang Farisi, melihat mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Apa yang mereka pikirkan? Oh ini adalah Tuhan. Oh enggak. Oh ini adalah jelmaan Elohim. Oh enggak mungkin. Karena mereka paham tentang konsep Tuhan. Mereka paham tentang konsep Tauhid. Jadi mereka yang melihat tidak menganggap Yesus Tuhan. Nah, bagaimana dengan Kristen? Kristen sudahlah bukan kaumnya Yesus. Kristen sudahlah tidak sesamaan Yesus. Kristen sudahlah tidak pernah berinteraksi Yesus. Tidak pernah bertemu. Hanya mengambil item-item yang cocok dengan konsep Roma. Lalu kemudian mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Mereka bukan saksi mata.
Mereka bukan pelaku, mereka bukan kaumnya, mereka tidak hidup sezamannya. Yesus tidak pernah berbicara dengannya, Yesus tidak pernah menyatakan diri kepada mereka. Tapi kenapa berubah? Yang tadinya mujizat hanya membuktikan dirinya utusan Tuhan, berubah menjadi untuk membuktikan dirinya Tuhan. Ini kesalahan fatal yang harus disadari oleh saudara-saudara kami Kristen. Bahwa Yesus melakukan mukjizat untuk membuktikan dirinya sebagai rasul utusan Tuhan. Di mana itu dia katakan? Di kesaksiannya. Yohanes 6 nomor 36. Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Bahwa segala mukjizat, segala pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Dengan menjual nama Yesus. Maka agama Kristen menggunakan nama Yesus Kristus untuk melancarkan aksi mengajak bangsa lain menjadi pengikut agama Romawi kuno. Berhasil nggak? Berhasil. Kenapa nggak berhasil? Ya berhasil karena menggunakan nama besar Yesus Kristus. Kalau iblisnya datang menggunakan nama Pak Bom Bom, nggak ada yang mau. Kalau iblisnya datang menggunakan nama Edis TV, nggak mau. Penontonnya sudah puluhan ribu, mungkin 100.000, mungkin nanti akan jutaan. Tapi belum ada satupun manusia menjadi pengikut Edis, murtad, nggak jadi, nggak ada. Tapi kalau nama Yesus Kristus yang dijual oleh iblis, maka pasti banyak pengikutnya. Nah, inilah yang terjadi. Iblisnya ketika mencoba Yesus dalam Lukas 4 nomor 6, tidak berhasil. Yesus, sembah aku yuk. Kalau kau sembah aku, kuasa langit dan bumi akan kuberikan kepadamu. Yesus tidak menerima itu. Sampai di data 13 ini dikatakan, iblis mundur dari mencoba Yesus dan menunggu waktu yang tepat. Mana waktu tepat itu? Dan saat ada manusia yang dikutuk Elohim dikubur, iblisnya masuk ke dalam tubuh makhluk yang dikutuk oleh Elohim. Lalu pada hari ketiga keluar dari kubur, lalu mengatakan, akulah Yesus, kepadaku telah diberi kuasa, pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikut. Itu sudah dinubuatkan Yesus juga. Tentang bangkitnya iblis dari kubur pada hari ketiga, itu Yesus sudah nubuatkan. Di mana Yesus katakan itu? Baca Yohanes 12 nomor 41. 12 nomor 31, dan juga nomor 14 nomor 30. Dan endingnya dari nubuat itu adalah di dalam Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain anak manusia akan keluar dari kubur pada hari ketiga. Jadi iblis keluar dari kubur pada hari ketiga itu sudah dinubuatkan oleh Yesus, dan iblisnya ini akan menyesatkan banyak orang dengan memakai nama Yesus. Itu yang terjadi, Bung. Nah, orang Kristen mencoba menggabungkan antara anak Maria yang hanya rasul dengan Kristus yang adalah utusan sibilisisis untuk keluar dari kubur untuk menyesatkan banyak orang. Ini yang harus diwaspadai oleh teman-teman Kristen kalau masih bisa. Saya kira begitu, silakan. Iya. Mengenai Mesias dan Kristus palsu itu, Bang Suma tadi kan coba ambil dari Matius 24 ya. Iya. Itu berbicara tentang akhir zaman nanti, bahwa Kristus palsu, Mesias palsu akan bermunculan. Sebenarnya yang dimaksudkan di situ pada saat murid-murid Yesus bertanya tentang kedatangan Tuhan Yesus untuk yang kedua kalinya, dan Tuhan Yesus memberikan tanda-tanda itu, misalnya sebagaimana kedatangan anak manusia untuk yang kedua kalinya itu. Tuhan Yesus memberikan contoh akan orang yang datang mengaku sebagai Mesias dan lain sebagainya. Itu berbicara tentang akhir zaman nantinya. Kemudian kita percaya dan meyakini bahwa Yesus yang disalibkan dan bangkit dari antara orang mati itu adalah Yesus sebagai penebus kami. Iya.
Karena sesungguhnya kedatangan Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia ini adalah untuk menjadi penebus. Dia harus mati di kayu salib menebus dosa manusia. Dia harus mati dan kedatangan Tuhan Yesus di dunia ini adalah dengan misi bahwa dia harus menjadi penebus, mati di kayu salib dan menyampaikan kabar kebenaran kepada di dalam dunia orang mati itu. Kemudian dia bangkit dari antara orang mati, itu menandakan bahwa dia mengalahkan maut. Kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati itu membuktikan bahwa dia telah mengalahkan maut. Kenapa kita orang Kristen walaupun tidak ada dalam garis keturunan Yahudi atau bapa leluhur Abraham, kami masih menjadi bagian dari Kristus karena orang Kristen adalah pengikut Kristus. Jadi kami tetap bangga bahwa kami adalah bagian dari Kristus. Jadi entah Bang Suma tidak mau terima kami adalah bagian dari Kristus, tetapi Kristus sendiri memberikan satu amanat agung bahwa ketika kami dibaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami adalah bagian dari warga kerajaan Allah. Begitu. Oke, baik. Jadi kita menghargai itu pandangan, itu pendapat saudara-saudara kami Kristen. Saya sendiri secara pribadi tidak menyangkal itu. Kristen ini memang pengikut Kristus. Tapi permasalahannya muncul kemudian Kristus yang mana? Kristus yang mana yang diikuti oleh Kristen? Nah, kalau Anda melihat terkait dengan pernyataan saudara itu berbicara mengenai akhir zaman. Betul, itu berbicara akhir zaman. Iya. Kapan Yesus yang asli ini yang datang, maka itulah akhir zamannya. Kalau bukan Yesus yang asli datang, meskipun orang itu ngaku bertemu Yesus, ngaku Kristus, tidak akan kiamat kalau bukan yang asli yang datang. Sayangnya, ketika Yesus ditanya oleh muridnya di Bukit Zaitun, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Jelas di situ. Apa tanda kedatanganmu? Tanda kedatanganku, bla 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 bla. Jadi kalau ada orang yang mengaku bertemu aku, melihat aku, tetapi bukan akhir zaman, jangan kamu percaya. Karena tanda kedatanganku adalah tanda akhir zaman. Nah, di dalam Matius 24, Yesus berkata, jadi apabila ada orang berkata kepada kamu, kamu di situ adalah murid Yesus. Berarti ada dua hal yang dibicarakan oleh Yesus terhadap muridnya, yaitu penyesat yang bergelar Kristus dan akhir zaman. Apa bukti Kristus asli atau Kristus palsu yang datang? Kalau Kristus yang asli datang, maka akhir zaman, kiamat. Tapi kalau Kristus yang palsu datang, bisa bermujizat, bisa. Bisa melakukan hal dahsyat, bisa. Bisa mengobati, bisa. Bisa melakukan sesuatu yang luar biasa, bisa. Tetapi tanda-tanda akhir zaman tidak menyertainya. Berarti itu adalah palsu. Tolong dipahami pelan-pelan. Yesus yang asli datang, maka itulah tanda akhir zaman. Kalau Yesus yang palsu datang, mau sehebat apapun mujizat yang dilakukan, tidak akan kiamat. Karena yang itu bukan asli, itu palsu. Makanya Yesus mengatakan apa di Matius 24 itu? Jadi apabila pada waktu jika ada orang berkata kepada kamu itu siapa? Murid Yesus. Berarti abad pertama ada yang menggenapi mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, di dalam bilik. Lalu datang memamerkan, menjualkan produk gagal itu kepada murid Yesus. Aku bertemu dengan gurumu di padang gurun loh. Di padang gurun ketika saya ke Damsyik, saya bertemu dengan gurumu loh. Apa kata Yesus? Jangan kamu percaya. Camkanlah
Aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata, aku melihat Mesias, aku melihat Kristus di padang gurun, kata Yesusnya jelas, jangan kamu percaya, itu bukan aku. Sebab kalau aku yang datang, akan disertai dengan tanda-tanda kiamat. Nah ini banyak saudara-saudara saya Kristen yang akan mengatakan, oh itu bukan Kristus yang datang secara nyata, Bang. Itu hanya melupakan pernyataan Yesus aja berupa cahaya, berupa suara. Bullshit. Makanya perbanyak belajar Bible. Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus 9 nomor 1, bukankah aku ini adalah rasul? Bukankah aku ini adalah orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus? Bukankah aku telah melihat Yesus? Bukankah aku telah melihat Yesus? Nubuatannya, apabila ada orang berkata, lihat ada Mesias di sana, ada Mesias di sini, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dahsyat. Sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepada kamu. Jadi apabila ada orang berkata, lihat Kristus ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ. Atau lihat Kristus ada dalam bilik, jangan kamu percaya. Paulus mengatakan, bukankah aku telah melihat Kristus? Maka jangan percaya. Orang-orang yang bertemu Paulus dan tidak percaya kepada Paulus mati dalam keadaan Yudaism. Tapi orang-orang yang bertemu dengan Paulus, percaya kepada Paulus, maka mereka akan menjadi Kristen. Kisah Para Rasul 11:26. 1 tahun Paulus bersama dengan mereka di Antioquia, Turki. Di sanalah mula-mula mereka disebut Kristen. Jadi yang percaya kepada Paulus disebut Kristen. Sedangkan yang percaya kepada Yesus disebut Yudaism. Dua pribadi menjadi tokoh dari dua komunitas, Yudaism dan Kristen. Kristen ini dilahirkan dari pengajaran Paulus yang sudah dinubuatkan oleh Yesus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Saatnya sudah dekat, jangan kamu percaya. Lukas 21 nomor 8. Jadi saudara, mohon maaf, hal ini harus saya terangkan supaya menjadi buah pikiran kepada saudara ketika Anda duduk merenung, akankah saya menjadi pengikut Kristus yang palsu selamanya? Atau apa yang disampaikan Bang Suma ini ada benarnya? Untuk mengetahui itu silakan Anda pelajari Bible dengan akal sehat. Baca Matius 24, mulai dari data nomor 1 sampai kepada data nomor 51. Insya Allah, kalau Anda membuka hati, Anda menggunakan akal sehat, meskipun Anda lulusan terbaik teologi, meskipun Anda adalah pewarta yang terbaik, dibayar mahal, tapi ingat, keselamatan akhirat itu jauh lebih penting. Silakan, Yesus menasihatkan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku, mereka akan menyesatkan banyak orang. Siapa yang mengaku pernah bertemu dengan Kristus kepada murid Yesus? Satu-satunya kandidat yang kita tahu hari ini adalah Paulus. Siapa pengikutnya? Kristen. Silakan. Iya, kematian Yesus dari tadi ini kan bahwa ketika bangkit dari antara orang mati, bahwa itu ada bukanlah Yesus tapi Yesus yang lain. Untuk itu saya tegaskan dalam kesempatan ini bahwa Yesus sudah menyampaikan sebelum dia mati bahwa anak manusia akan diserahkan, akan disiksa, dan dia mati dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan itu Tuhan Yesus telah sampaikan kepada murid-muridnya. Jadi yang tadi dijelaskan oleh Bang Suma, kalau memang yang disampaikan oleh Bang Suma ini saya tidak terima, karena Tuhan Yesus sudah menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa dia akan diserahkan dan disiksa dan akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Jadi kalau untuk kedatangan Tuhan Yesus dan Tuhan berkata pada Matius 24 itu
tanda-tanda akhir zaman itu sebenarnya sebelum bermunculan nabi-nabi palsu dan mesias palsu itu sebenarnya terjadi dulu, deru perang, kabar-kabar tentang perang, terjadi pembunuhan, kelaparan di mana-mana. Itu adalah tanda-tanda sampai pada munculnya Mesias palsu atau Kristus palsu. Tapi dalam konteks ini tidak, sebenarnya menurut saya tidak ada hubungannya dengan apa kebangkitan Tuhan Yesus kemudian dijudge bahwa dia itu adalah seorang antikris atau Mesias palsu. Jadi mungkin seperti itu yang saya pahami, Bang Suma. Baik, saudara, baik. Saya tetap mengatakan saya menghargai. Di awal saya mengatakan saudara Kristen ini memang menggabungkan antara Yesus anak Maria dengan Yesus anak yang keluar, ya, anak bumi yang keluar dari kuburan menjadi satu pribadi. Padahal itu ada dua pribadi. Ketika Anda berbicara bangkit pada hari ketiga, Yesus menubuatkan, bukan menubuatkan dirinya. Yesus menubuatkan kemudian angkatan jahat. Tidak pernah dia mengatakan aku akan bangkit. Dia mengatakan dia akan bangkit. Dia akan disiksa. Anak manusia akan mengalami penderitaan. Anak manusia akan disesat. Anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam untuk dihakimi. Dia tidak berbicara aku. Contoh, ketika dia mengatakan begini. Matius 17 nomor 23. Yesus berkata, mereka akan membunuh dia. Dan dia akan bangkit pada hari ketiga. Matius 20 nomor 18. Yesus berkata, sekarang kita pergi ke Yerusalem. Dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam. Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dia. Markus 9 nomor 31. Yesus berkata, anak manusia akan diserahkan kepada manusia. Dan mereka akan membunuh dia. Markus 10 nomor 33. Mereka akan menyerahkan dia. Lukas 18:33. Yesus berkata, mereka menyesat dan membunuh dia. Yesus tidak pernah mengatakan mereka akan membunuh aku. Tapi membunuh anak manusia, membunuh dia. Dia akan bangkit pada hari ketiga. Jelas itu. Tapi lagi-lagi orang Kristen mentafsirkan itu adalah Yesus sebagaimana keinginan iblis. Iblis yang menginginkan kematian kepada Yesus. Pencipta langit dan bumi mau nggak Yesus itu dibunuh? Nggak mau. Tuhannya Yahudi nggak mau Yesus dibunuh. Tapi iblis mau agar Yesus dibunuh. Sekarang siapa yang berkuasa? Yesus kah? Iblis kah? Atau Tuhannya Yahudi yang berkuasa? Ketika Yesus ini, yang anak Maria ini digiring untuk dilakukan penangkapan terhadap dirinya. Apakah Elohim tinggal diam? Tidak mungkin. Di dalam Keluaran 23 nomor 7-8, apa kata Tuhan di situ? Jangan kau bunuh orang benar. Jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Orang bersalah tidak mungkin dibenarkan. Dengan kata lain, orang yang punya dosa tidak mungkin ditebus dosanya dengan menggunakan orang yang benar. Kecuali dalil itu dirubah. Bunuhlah orang yang benar dan bunuhlah orang yang tidak berdosa sebab aku Tuhan akan membenarkan orang yang bersalah. Kecuali dirubah kayak begitu. Tapi kan faktanya tidak. Yesus sendiri mengatakan dalam Lukas 24 nomor 44. Apa kata Yesus? Harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Termasuk Taurat. Nah, 23 dari Keluaran nomor 7 nomor 8. Jangan kau membunuh orang yang benar. Yesus orang benar. Jangan kau bunuh. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus tidak bersalah. Apa perintah Tuhan? Jangan kau bunuh. Ketika orang benar dan orang tidak